Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga Zakif Fauzan, santri asal Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang tewas diduga dikeroyok oleh sesama santri di Insan Cendekia Mandiri Boarding School, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, ini pihak keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus kematian penghafal Al-Quran 30 juz ini hingga tuntas. Jenazah Zakif Fauzan 17 tahun dimakamkan di tanah kelahirannya di Desa Kalosi, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada Rabu 14 September lalu. Kedatangan jenazah penghafal 30 juz Al-Quran ini disambut isak tangis ratusan pelayat. Kasus kematian santri di Insan Cendekia Mandiri Boarding School dinilai keluarga sangat janggal. Awalnya, sang ibu Siti Hamid mendapat informasi anaknya jatuh dari lantai 3 gedung dan mengalami pendarahan di otak. Namun saat keluarga melihat jenazah, ada tanda-tanda kekerasan di beberapa bagian tubuh, terutama kepala korban. Setelah didesak, pihak sekolah pun mengatakan Fauzan tewas setelah berkelahi 1 lawan 1 dengan teman sesama santri. Keluarga menduga korban tewas dikeroyok oleh beberapa orang. Kasus ini pun telah dilaporkan oleh pihak keluarga ke Polres Sidoarjo. Setelah melihat perasaan, saya sangat sedih sekali melihat keadaan kondisi anak saya. Karena setelah saya lihat langsung, ternyata di kepalanya ada jahitan mulai dari sini. Menurut informasi pihak sekolah jatuh dari lantai 3. Feeling saya tidak mungkin anak saya jatuh tanpa cedera sedikit pun pada tubuh-tubuh badan-badan yang lain. Setelah saya melihat keadaan kepala, saya tidak percaya bilang anak saya jatuh. Pihak keluarga berharap keadilan dan meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian korban yang dinilai penuh kejanggalan. Azrul Nawir, Nrekang, Sulawesi Selatan. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus perobohan rumah dialami pasangan suami istri di Garut, Jawa Barat akibat urusan peminjaman uang. Ya, bahkan salah satu tersangka adalah kakak korban yang diduga melakukan penggelapan tanah milik korban. Di lahan kosong di Haurseah, Cipicung, Banyuresmi, Garut, Jawa Barat ini, semula berdiri bangunan rumah milik pasangan Undang dan Sutina. Namun rumah semi permanen berukuran 5x7 meter itu kini hancur lantaran dibongkar pada Sabtu 10 September lalu. Sang pemilik rumah tak mengetahui rumahnya dirobohkan karena sedang bekerja. Seperti diketahui, tersangka pelaku perobohan rumah itu tak lain adalah rentenir yang uangnya dipinjam oleh korban. Meski sudah dicicil, utang korban terus membengkak hingga 15 juta rupiah akibat bunga yang tinggi. Hingga akhirnya korban tak sanggup membayar dan selama 8 bulan menunggak. Walau korban menyadari ada kesalahan karena tak membayar pinjaman, kasus perobohan rumah ini tetap dilaporkan ke Polres Garut. Selasa sore, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan rumah milik pasangan suami istri tersebut. Tersangka berinisial AM adalah pemberi pinjaman kepada korban. Adapun 7 tersangka lain bertugas menghancurkan rumah, sedangkan 1 tersangka adalah kakak kandung korban yang diduga menggelapkan surat tanah. AM berdalih, rumah korban sudah dijual kakak kandungnya berinisial E untuk menutupi utang. Total lahan dijual seharga Rp20.500.000. E mendapatkan uang sisa pemotongan utang sebesar Rp5.500.000. 10 September beliau mendapatkan informasi bahwa bangunan atau tanah di atas bangunan di atas tanahnya itu dirobohkan oleh pihak pemberi jasa pinjaman uang saudara A tadi bersama dengan orang-orangnya, termasuk juga di situ ada saudara dari Bapak Undang. Polisi mengamankan barang bukti berupa perkakas, sisa bangunan rumah yang dirobohkan, serta dokumen kepemilikan lahan. Akibat perbuatannya,
AM selaku rentenir dan 7 pekerja dikenakan pidana pengerusakan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara itu, kakak kandung korban dipidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Meski harus kehilangan rumah, Undang justru mendapatkan berkah. Terhitung sejak Selasa kemarin, ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di markas Polres Garut. Saya kaget sekali, saya merasa bersyukur gitu Bapak Kapolres, ya kerja saya di sini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Garut juga berjanji akan membangun ulang rumah pasangan suami istri ini. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.